Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel FX Journal Target Packer karena semua persiapan untuk outlook 1 minggu ke depan ya dari segi khusus player gold dimulai nanti tanggal 16 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024 ya. Sebelum masuk ke fundamental dan teknikalnya, rekomendasi broker yang pertama ya, saran saya adalah menggunakan akun Sen terlebih dahulu untuk pemula. Di FBS tentunya kelebihannya adalah kita masih bisa lihatin history yang sangat panjang. Yang kedua adalah dari segi pair mayor ataupun minor itu komplit lengkap dari Nasdaq, XBR, XTA itu juga bisa di trade semuanya dengan menggunakan akun Sen ya, dan kripto pun juga bisa di trade dengan menggunakan akun Sen. Untuk link rekomendasi itu ada di deskripsi ya, nanti bisa dicek sendiri. Kemudian yang kedua adalah dari segi jurnal ya, untuk melatih kita disiplin, santai tapi profit yang bisa dikejar itu maksimal tentunya ya. Jadi intinya itu nggak ngoyo tetapi kita masih bisa dapat, kalaupun salah itu masih bisa dibatasi ya. Contoh misalkan dari tanggal 11 kemarin kurang lebihnya itu profit 11 itu didapat dari saya cuman ada 2 entry posisi aja yang ada di sini. Kemudian di hari Kamis kemarin itu saya ada entry tetapi saya nggak ada exit, makanya di sini 0. Pendapatan harian di sini juga 0, tetapi yang entry di hari Kamis di sini saya keluarnya di hari Jumatnya. Kebetulan juga di marketnya itu sesuai dengan planning ya, terutama di gold kemarin ada dapat 21 dolar lebih sedikit lah, ini sesuai planning. Kemarin saya ada sell di sini. Kemudian yang 10 ini di yen, dan pair-pair lain ini kemarin saya dapatnya itu antara 4, ada yang 3, ada yang 6 dolar ya. Kalau misalkan di total di hari Jumat kemarin itu 45 dolar. Tentunya ini untuk saya pribadi ini angka yang besar ya, mengingat dari sini tuh modal awalnya itu hanya 300. Cuman ini nggak ada apa-apanya kalau misalkan dibandingkan dengan trader-trader yang lebih profesional yang jauh di atas saya yang modalnya itu puluhan ribu dolar ya. Ini tentunya sih nggak ada apa-apanya, tetapi kalau untuk saya pribadi ini adalah angka yang sangat penting, mengingat untuk target maksimal di bulan Desember ini dari 300 itu targetnya itu sampai dengan 393, dan sekarang ini sudah berkembang menjadi 461. Tentunya sudah over dari target bulanannya. Jadi kalaupun saya nggak trade nanti di tanggal 16 sampai dengan tanggal 31, tentunya sih nggak ada masalah karena targetnya sudah ketutup. Rekomendasi atau saran aja supaya kita belajar dan melatih disiplin, tidak overload, tidak overtrade. Dalam hariannya pun dibatasi, rata-rata maksimal hanya 5 kali entry posisi dengan jatah alokasi lotnya itu kalau misalkan dicontoh di sini ya, dalam satu hari itu tidak boleh melebihi 0,04 ya. Kalaupun mau lebih ya di banyak pair ya tentunya kita convert ke akun Sen, ini akan menjadi 4 lot di akun Sen. Jadi 0,04 itu kalau misalkan di convert itu menjadi 4 lot di akun Sen ya, dan target maksimal per entry-nya itu hanya 0,01 di standar. Kalau misalkan di convert di akun Sen itu 1 lot Sen, dan ini tentunya lebih minim lagi kalau misalkan dipecah di beberapa pair. 0,25 contoh misalkan di gold, 0,25 di yen, 0,25 lagi itu bisa dipecah di beberapa pair, tentunya bisa menekan risiko yang lebih minim ya. Dan yang kedua adalah di tabel perhitungannya ya, saya menggunakan di sini di jurnal yang ada di kolom deskripsi itu juga sudah saya update juga. Cuman pairnya hanya gold aja sementara karena ini yang paling populer untuk saat ini ya. Contoh misalkan entry sell di 2500, lot 0,01, stop loss di 2550. Berarti untuk floating kalau misalkan minus itu 50 dolar. Atau misalkan contoh yang ketiga di sini ya, misalkan kita ada entry sell di level area 2700 misalkan. Kemudian dari segi lotnya itu 0,01, dan stop lossnya itu kalau misalkan ditaruh di 2710 kurang lebih itu floating minusnya adalah 10 dolar. Kalau misalkan untuk TP-nya ini saya taruh 2675, berarti secara otomatis akan di sini dihitung ya, dihitung secara otomatis profitnya kurang lebihnya adalah 25 dolar ya kurang lebih. Jadi ini seharusnya di luar pikiran ya, kalau misalkan entry sekian dengan jarak sekian poin dengan lot sekian itu kira-kira floatingnya berapa ya. Jadi ini harusnya sih sudah hafal ya, di luar kepala maksudnya. Jadi mempermudah kita juga untuk kalau misalkan kita entry terutama di gold, yang seneng di gold itu kalau misalkan 0,01 di harga sekian ketarik 10 poin 20 poin, oh kira-kira floating minus saya kalau misalkan ketarik nanti sekian dolar, ini equity saya dengan contoh misalkan modal 100 dolar kira-kira mampu cover atau enggak, nanti ketahuan semua. Atau yang paling gampang ya, selain include di jurnal yang saya posting di kolom deskripsi, bisa aja cek di FBS juga sudah menyediakan juga di sini ya gold. Contoh misalkan entry-nya di 2700,
Kemudian harga penutupannya di sini 2675, ini kalkulator profitnya ya 0,01. Kalau misalkan opsinya adalah jual, berarti profit di sini sudah terakumulasi menjadi 25 dolar. Kalau misalkan beli dengan dibalik ya, stop lossnya ada di 2675, tentunya ini akan menjadi minus 25 dolar ya. Jadi ini harapan saya ya, rekan-rekan semua bisa hafal di luar kepala, terutama untuk gold ini per 10 poinnya. Kalau misalkan entry 0,01 itu floating profit atau floating minusnya itu berapa, supaya mempermudah kita, gambaran-gambaran itu nanti akan muncul kira-kira dengan alokasi modal sekian, contoh 100 dolar, kalau misalkan saya entry-nya 0,01, 0,1, 0,5, kira-kira mampu nggak ketarik dengan volatility yang terutama di gold itu sangat besar sekali ya, kira-kira mampu atau tidak nanti akan menjadi gambaran ya. Kemudian untuk saran di FBS ya, karena ini juga rekomendasi saya, karena kurang lebih lah hampir 10 tahun ini saya pakai FBS juga, dan sampai sekarang pun juga nggak ada masalah, enjoy aja. Nanti cek sendirilah ya di kolom deskripsi, semuanya lengkap, baik dari rekomendasi broker, akun SEN terutama, ataupun dari jurnal, semuanya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Cuman kalau harapan saya rekan-rekan buat manual sendiri ya, itu untuk mempermudah dan bisa mengukur kemampuan diri masing-masing. Itu nanti akan ketahuan kalau misalkan ini sebenarnya dibuat sendiri. Tetapi kalau misalkan instan dengan kalender nanti sampai dengan Desember 2025 sudah include semua, sudah saya update semua, ya silahkan cek sendiri aja lah di kolom deskripsi. Kemudian dari segi fundamental terlebih dahulu, untuk minggu depan ini padat banget. Dari hari Senin tanggal 16 Desember itu ada indeks manajer pembelian ya, perkiraannya masih belum keluar, tapi data yang sebelumnya ini dihati-hati. Kemudian hari Selasanya juga Amerika ada retail sales-nya, ada sedikit peningkatan 0,4% menjadi 0,5%. Nanti triggernya kemungkinan volatility dimulai Senin malam, itu kemungkinan akan lumayan besar. Kalau misalkan 2 hari di antara Senin dan Selasa ini semuanya adalah positif, ini bisa aja ngedorong untuk indeks dolar lebih menguat kembali ya. Tetapi kalau misalkan negatif, bisa aja indeks dolar kedorong ke bawah dan gold bisa naik pelan-pelan ngerambat ke atas. Di hari Rabunya indeks harga konsumen dari Inggris diperkirakan meningkat. Ini ada hubungannya dengan nanti keputusan suku bunga yang akan dirilis dari Inggris ya di hari Kamisnya. Di sini kurang lebihnya 4,75 diperkirakan tetap, tetapi ini nanti akankah menahan suku bunga atau memangkas suku bunga, tentunya tergantung dari indeks harga konsumen atau data inflasi yang akan dirilis di hari Rabu. Kalau misalkan ini nanti dropnya itu secara signifikan, contoh misalkan 2,3% yang keluar ternyata itu di bawah dari 2%, bisa jadi untuk Bank Sentral Inggris ya ada potensi memangkas suku bunga. Tetapi kalau misalkan sesuai yang ada di perkiraan yang di sini 2,3% ke 2,5%, atau kalau misalkan rilisnya tetap sama dari data yang sebelumnya, kemungkinan tidak akan ada pemangkasan dari Bank Sentral Inggris untuk tingkat suku bunganya ya. Kemudian sorenya jam 5 ini juga ada indeks harga konsumen ini yang berhubungan nanti dengan pair euro ya. Dan yang paling penting adalah di Kamis dini hari ada event dari FOMC, akankah memangkas suku bunga sebesar 25 basis point atau tidak. Kemungkinan 90% akan dipangkas 25 basis point. Tetapi yang akan menjadi trigger adalah bukan besaran dari pemangkasan suku bunga nanti di hari Kamis, tetapi dari pernyataan dan press conference-nya nanti hasilnya itu seperti apa. Akankah hawkish atau dovish, itu yang akan nge-trigger pergerakan terutama di gold. Akankah naik secara signifikan atau mendadak drop secara signifikan, itu nanti dari press conference-nya ini yang akan menjawab ya dari segi marketnya. Kemudian untuk paginya itu ada Jepang, hati-hati, diperkirakan juga ada kenaikan dari suku bunganya 0,25% menjadi 0,5%. Kalau misalkan sesuai dengan ekspektasi, yen itu bisa mendadak menguat ya. Bisa aja nanti USD JPY bisa aja putar balik turun ke bawah secara signifikan, itu bisa terjadi. Nanti kita lihatin dari segi teknikalnya juga. Kemudian klaim pengangguran awal seperti biasa, data yang sebelumnya ada kenaikan 242, tapi kemungkinan akan direvisi. Kalau misalkan ini nanti mendadak drop secara signifikan, ini juga bisa mendorong volatility di market. Kemudian yang terakhir adalah di hari Jumatnya ada PCE dari year on year-nya 2,8, tapi perkiraannya masih belum keluar ya. Tapi hati-hati aja. Kalau kesimpulan saya dari segi fundamental ini nanti minggu depan kemungkinan bisa aja indeks dolar itu terkoreksi
lebih dalam, atau sebelum Kamis bisa aja naik dulu, waktu press conference-nya bisa muter balik untuk koreksi ya. Tetap waspada aja, volatility diperkirakan akan sangat signifikan. Kemudian dari segi gold ya, pergerakan untuk gold sebelum masuk ke level area SRP minggu depan ini ya, flashback sedikit untuk minggu ini. Open market di atas pivot, kemudian terkoreksi ke bawah, kurang lebihnya tidak ada konfirmasi penutupan di bawah 2629 ya, yang sebagai batas konfirmasi bawah pivot. Kemudian harga ini kan naik sentuhan pertama, di sini ada reaksi turun pas di pivotnya, kemudian membuat rally base rally dan mencapai target pertama di resisten kedua weekly yang bertumpuk dengan level punyanya monthly 2677 ya. Ketika harga mencapai level area tersebut, sentuhan pertama di sini kan juga ada koreksi, tetapi koreksinya ini juga dipasin di 2657 atau sebagai level history high weekly minggu yang sebelumnya ya. Dan harga ini pelan-pelan merambat dan spike ke atas pas kurang lebihnya sentuhan pertama di resisten 3 ini bereaksi membuat penerusan harga, dan harga ini pas di resisten 4 ya, 2705 areanya baru ada mendadak koreksi secara signifikan turun ke bawah, tetapi juga dipasin di zona yang saya blok biru di sini, kemudian melanjutkan perjalanan ke atas tetapi ketahan di level area resisten pertama monthly 2725 pembulatan, dan harga ini langsung putar balik, penutupan market itu berada di bawahnya 2649 ya. Untuk kisi-kisi di video terakhir itu sudah saya sampaikan juga, kalaupun ada kenaikan kemungkinan di video yang sebelumnya ya, enggak jauh-jauh di antara 2671 maksimum 2677. Tetapi kalau misalkan lanjut turun sampai menjelang penutupan market juga sudah tidak jauh-jauh di antara 2657 sampai dengan 2650 sebagai risiko per level ya. Dan gold ini lebih memilih dorong ke bawah. Secara otomatis untuk level area SRP minggu ini sudah clear. Ini saya hapus dulu karena ada level baru kembali ya. Sebelum masuk ke level area SRP weekly, flashback sedikit punyanya monthly ya. Jadi untuk monthly ini open market kemarin kan kurang lebih di bawah pivot, dia ngejar resisten dan sudah memenuhi syarat ke resisten pertama. Kurang lebihnya harga pas di level area tersebut ada reaksi mendadak drop secara signifikan. Penutupan market kemarin itu harga kembali ke zona tengah atau sebagai pivot monthly 2649.61 ya, kurang lebihnya areanya ada di situ. Hati-hati, ada beberapa level area yang mesti diantisipasi dikarenakan level area SRP ini nanti berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember ya, khusus untuk monthly. Support pertama ini yang mesti diantisipasi, akankah ini nanti diambil minggu depan ini atau di minggu terakhir? Waspadai dua level area ini antara 2621 sampai dengan 2574 sebelum harga ini naik signifikan lebih tinggi ya. Ini kalau saya lihatin dari punyanya monthly. Tetapi kalau kita pecah lagi di level punyanya weekly, kalau misalkan level area SRP saya tarik dari low sampai dengan high minggu ini ya, diperuntukkan untuk minggu depan tentunya, ada beberapa level area yang mesti diantisipasi. Kita bahasin dulu dari segi time frame H4-nya. Sebagai batasan pantau overnya, resisten 3 dan 4 itu jatuh di kisaran 2808 sampai dengan 2832 ya, kurang lebih zona yang saya blok biru di sini. Secara otomatis kalau misalkan mencapai level area tersebut akan membuat ATH baru. Kemudian hati-hati, mengingat ini juga ada level area menumpuk di resisten kedua weekly 2759, ini juga menumpuk dengan punyanya history high monthly antara 2761. Jadi di level resisten kedua weekly di sini sedikit hati-hati kalau misalkan ada kenaikan, dan ini masih fresh. Jadi kalau ada mendadak kenaikan kemungkinan akan ada pentalan di level area tersebut sebelum naik lebih tinggi ya. Kemudian resisten pertama weekly itu jatuh di 2710 pembulatan sampai dengan history high-nya untuk minggu ini diperuntukkan nanti di minggu depan tanggal 16 ya. Itu kurang lebih zona yang di blok biru di sini, sedikit hati-hati di level area tersebut. Zona tengah atau sebagai pivot weekly itu jatuhnya di 2677. Ada level area menumpuk juga di punyanya monthly atau zona yang saya blok abu-abu di sini dengan batas konfirmasi atas 2689, batas konfirmasi bawah 2664 ya. Kemudian open market di minggu depan ini diawali di antara pivot monthly sampai dengan support pertama weekly. Jadi ada potensi kemungkinan kalaupun dia mau turun lebih dalam, harusnya dia break atau tidak break zona yang saya blok orange di sini. Kemungkinan akan ada peluang terlebih dahulu menuju zona tengah atau sebagai pivot sebelum drop secara signifikan. Tetapi tergantung nanti dari triggernya. Dari segi fundamental ya, nanti tetap nanti akan saya update.
Kemudian history low minggu yang lalu itu kan berada di antara 26-27 sampai dengan punyanya monthly ini juga bertumpuk. Hati-hati di level antara 26-21 sampai dengan 26-27. Di sini juga ada level area mepet ya. Kalaupun ada penurunan lebih lanjut, kemungkinan next targetnya berada di antara 26-27 sampai dengan 26-21 sebelum ada kenaikan signifikan. Ini kalau misalkan gold mau naik. Tetapi kalau misalkan mau turun, kurang lebih di kiri yang level area di sini ya. Kalau misalkan saya tarik ke kiri, pas di kirinya ini juga ada zona demand yang masih fresh, masih belum diambil. Level areanya sebagai support ke 2 weekly jatuh di 2595 pembulatan. Kemudian support pertama monthly jatuh di 2574 sebagai batasan pantau over. Kalau misalkan mendadak gold ini drop atau ekstrim turun ke bawah ya, perhatikan level area zona yang saya blok biru sebagai batasan pantau over minggu depan. Support 3 dan support 4 jatuh di 2545 sampai dengan 2521. Kemudian kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya, nanti liatin dulu di hari Senin ini apakah ada gap atau tidak. Kalau misalkan gap, dia gap bawah atau gap atas, baru nanti nextnya di sesi Asia pantau dulu, jangan buru-buru masuk ke market ya. Mengingat open market untuk hari Senin ini kan diawali di support kurang lebihnya, jadi ada peluang kemungkinan akan mengerjakan level area resisten ya. Cuman tetap waspadai aja, kalau ada penurunan lebih lanjut, kemungkinan nggak jauh-jauh di antara 2627 sampai dengan 2621 terlebih dahulu sebelum gold ini naik secara signifikan. Jadi gambaran saya untuk gold minggu depan ini kemungkinan prefer cari ancang-ancang setup buy ya. Untuk posisi saya pribadi ini disclaimer aja untuk posisi saya pribadi, cuman untuk rekan-rekan semua itu sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing sendiri ya. Tetapi untuk posisi saya kemungkinan ancang-ancang cari setup buy, tetapi dari segi targetnya kemungkinan akan saya targetin di antara 2709 sampai dengan 2725 pembulatan sebagai TP pertama. TP kedua itu berada di resisten kedua weekly berada di 2760 ya, atau 2759, kurang lebih areanya di situ. Tetapi titik entry ini yang nanti mesti dicari. Apakah gold hari Senin ini cukup berhenti di 2650 sampai dengan 2644, atau dia sedikit turun ke bawah menuju 2627 sampai dengan 2621 baru ada kenaikan. Ini yang akan menjadi PR di hari Senin. Tentunya saya akan menunggu terlebih dahulu kalau misalkan harga ini turun ke bawah, sementara planning buy kalau misalkan valid, saya akan menunggu di antara 2627 sampai dengan 2621 terlebih dahulu. Tergantung nanti open market di hari Senin itu seperti apa. Tetapi kalau misalkan di sini valid ya, tentunya saya setelah ada konfirmasi pembalikan arah ketika ada penurunan ya. Kalaupun lebih di bawahnya 2621 ini saya akan abaikan terlebih dahulu, saya tidak akan masuk ke market. Ketika ada pembalikan arah kembali, baru saya akan menunggu harga mampu bergerak kembali di atasnya 2627, baru saya masuk ke market. Dengan targetnya khusus untuk swing itu kemungkinan target saya berada di 2709 kurang lebih sebagai TP pertama nanti kalau misalkan valid. Tetapi dari segi jarak stop lossnya hati-hati, kelihatannya kecil tapi ini lumayan gede, 180 sampai dengan 185 pip, tapi dari segi rewardnya ini lumayan besar ya, 800 pip. Ini sebagai TP pertama. TP kedua, antisipasi kalau misalkan ada pemangkasan dari Bank Sentral Amerika ya, atau FOMC sebesar 25 basis point, dan kalau misalkan mendadak pernyataannya dovish, gold ini bisa aja langsung lari ke 2760, ruang gerak sekitar hampir 1300 pip ya. Ini gambaran saya untuk 1 minggu ke depan. Tidak menutup kemungkinan juga kalau misalkan day trade-nya ada peluang untuk cari ancang-ancang setup sell ya, tentunya nanti dimanfaatkan terlebih dahulu baik buy ataupun sell khusus untuk day trade, baru ketika sesuai dengan planning swingnya baru switch ke ancang-ancang cari setup swing dengan target maksimal ya. Ini gambaran saya untuk gold 1 minggu ke depan planning yang pertama. Tetapi kalau misalkan ini nanti gagal, kemungkinan planning buy yang kedua untuk swingnya akan pindah di antara 2595 sampai dengan 2575 pembulatan ya, kurang lebih ada di sini. Sementara saya gambar dulu satu di sini. Tidak menutup kemungkinan juga nanti kalau open market ternyata harga tidak mau turun ke bawah dan ada gap atau konfirmasi pembalikan arah di atasnya 2650, tidak menutup kemungkinan planning buy akan langsung ada di situ di hari Senin setelah open market ya. Nanti kita lihatin dulu aja progresnya seperti apa di hari Senin. Tapi saya ada gambaran di minggu ketiga ini ada potensi gold kemungkinan akan kembali ke atas, dan di penutupan bulan ya Desember ada potensi drop secara signifikan kembali ya.
Jadi kesimpulannya zona pantau untuk minggu depan ini untuk gold, kalaupun ada penurunan sementara, open market nanti kurang lebihnya kemungkinan ada di antara 2649 sampai dengan 2644 terlebih dahulu ya, pantau di sini dulu. Tetapi kalau misalkan lanjut turun nggak masalah kalau misalkan dijadikan ancang-ancang day trade, tetapi dari segi targetnya jangan jauh-jauh. Dikarenakan level area SRP di sini untuk minggu depan ini masih fresh, jadi kemungkinan akan ada pentalan di antara 2627 sampai dengan 2621. Itu kalau gold mau turun ke bawah. Tetap jadi antisipasi zona pantau yang kedua. Kemudian zona pantau maksimum 1 minggu ke depan ini sementara ada di antara 2595 terlebih dahulu sampai dengan 2575 terlebih dahulu, atau zona yang saya blok biru di sini ya. Untuk yang bawah support 3 dan support 4 ini saya skip dulu, kemungkinan gold tidak akan mencapai level area tersebut ya. Nanti kita akan bahasin pelan-pelan di video lanjutan. Kalaupun turun secara ekstrim, gambaran saya kemungkinan minggu depan ini maksimum di antara 2595 sampai dengan 2575 ini kalau mau. Tetapi planning buy-nya gambaran saya kemungkinan akan saya pantau di antara yang pertama, yang utama itu 2627 sampai dengan 2621. Tidak menutup kemungkinan nanti kalau dari trigger fundamental itu positif di sesi Asia pagi, kalau misalkan ada pembalikan arah langsung di atasnya 2650, tidak menutup kemungkinan di antara day trade dan swing bisa aja bertumpuk di level di atasnya 2650. Dari segi targetnya untuk day trade balik ke 2677 atau sebagai zona tengah pivot weekly minggu depan. Tetapi untuk swingnya, TP pertama itu di antara 2709 sampai dengan 2710, TP kedua itu di antara 2759 sampai dengan 2761 ya. Jadi ini gambaran saya untuk gold minggu depan ini. Planning swingnya adalah buy terlebih dahulu. Kalau misalkan ada perubahan plan seperti minggu yang sebelumnya akan saya bahasin di video lanjutan ya. Jadi hati-hati, kelihatannya stop loss kecil, pikirin baik-baik. 180 pip ini kalau misalkan modalnya ya contoh di bawah 500.000, tentunya ini kalau misalkan menggunakan akun standar kemungkinan ini floatingnya kegedean. Jadi pertimbangkan baik-baik jenis akun yang digunakan, sesuaikan juga dengan modal ya. Oke, jadikan video ini sebagai referensi aja, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Untuk rekan-rekan yang day trade ya, manfaatkan level-level area pantau SRP di sini ya. Biasanya sentuhan pertama itu akan ada reaksi, entah itu reaksi untuk koreksi atau reaksi untuk penerusan harga, nanti pantau sendiri. Kuncinya untuk gold minggu depan ini, dia akan lanjut ekstrim kedorong ke atas setelah ada body candle yang mampu tutup dari segi daily-nya, mampu di atasnya 2689, baru ada peluang kemungkinan akan mengerjakan level area resisten kedua. Tetapi kalau misalkan belum mampu, hati-hati, sampai dengan menjelang FOMC ada potensi sideways di antara zona tengah atau sebagai pivot 2677 sampai dengan 2650 ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.